Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut ke video yang kedua ya, terkait dengan kognisi sosial. Jadi video ini seharusnya, video ini? Pertemuan ke-6 hari Senin ini seharusnya saya ngisi secara virtual ya, tapi berhubung karena ada kegiatan lanjutan, jadi kemungkinan 1 minggu ini masih padat. Jadi tetap saya ganti menggunakan video YouTube. Semoga teman-teman mahasiswa semua berkenan, dan kalau misalnya memang dari penjelasan saya dari video ini nggak jelas atau mungkin ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Jadi saya open question bagi teman-teman yang mau nanya, baik langsung dari kolom komen dari videonya atau mau langsung WA dari Japri ataupun dari Wagroup, silahkan. Jika memang ada penjelasan yang tidak dipahami atau mungkin sukar untuk dimengerti. Baik, tidak berlama-lama, jadi saya langsung kepada penjelasannya. Tapi sebelum saya masuk kepada penjelasan ini, karena ini adalah seharusnya untuk pertemuan ke-6, berarti entah nanti di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 entah kan nanti bisa saya usahakan untuk bisa virtual conference ya. Jadi nanti menggunakan Google Meet karena terkait dengan penugasan untuk UTS juga, dan juga penjelasan terkait dengan nanti di pasca UTS untuk perkuliahan pra UAS-nya. Nanti teman-teman semua membentuk kelompok dan juga nanti akan saya berikan topik atau tema yang harus teman-teman presentasikan setiap pertemuannya. Tapi untuk teknisnya saya akan jelaskan di pertemuan ke-7. Oke, jadi untuk malam hari ini saya akan membahas tentang kognisi sosial. Nah, namanya kognisi itu adalah suatu kondisi di mana memerlukan suatu kondisi di mana seseorang itu melakukan inferensi atau menarik kesimpulan terkait dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Nah, terkait dengan kognisi ini banyak ya, sudah banyak riset yang dilakukan. Jadi kognisi ini berhubungan dengan bagaimana interaksi antara satu orang dengan kelompok sosial yang lain. Lalu juga bagaimana tentang peran sosial yang dia lakukan, dan juga bagaimana tentang pengalaman mereka dalam setting sosial. Jadi kognisi ini lebih kepada bagaimana adanya proses berpikir atau penarikan kesimpulan terkait dengan interaksi kita dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk inferensi sendiri merupakan suatu konsep utama dalam kognisi sosial. Nah, kognisi ini kan proses berpikir ya. Kognisi ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu melakukan proses berpikir yang melibatkan adanya input, proses, output. Sama seperti di konteks sosial, tapi lebih dikenal dengan istilah inferensi. Jadi di mana kita memahami input, proses, output dalam konteks sosial, yaitu menarik kesimpulan dari informasi sosial yang ada. Nah, tekniknya ada 3, itu mengumpulkan informasi, memilih dan memutuskan informasi yang akan diproses, lalu mengintegrasikan. Jadi sebagai contoh, ini sudah saya tuliskan di bawah ya. Jadi kalau misalnya kali ini contohnya untuk pekerjaan, tapi bisa juga seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk kuliah misalnya, tentunya kalian akan memilih kampus. Jadi sebelum masuk ke bangku kuliah, ini kan ada proses seleksi. Tentunya sebelum kalian diseleksi, kalian akan menseleksi dulu kampusnya, mau mendaftar kemana. Nah, mungkin mendaftar ke UTM aja karena UTM itu gini. Mau daftar ke UNER aja karena UNER gini. Mau daftar ke UB misalnya karena UB seperti ini misalnya. Nah, semua itu membutuhkan yang namanya informasi. Lalu kita memilih mana yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, lalu mengintegrasikan untuk kemudian mengambil kesimpulan gitu ya. Nah, dalam kognisi itu, selain dengan inferensi juga ada konsep lain yang bernama skema dan script.
Nah, kalau misalnya skema terkait dengan bagaimana sistem atau struktur pengetahuan dan pemahaman mengenai kelompok atau tempat atau terkait dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya skema atau skema nggak, kalau skema kan kayak gambaran ya, gambaran atau struktur atau mungkin rancangan terkait dengan bagaimana nih pemetaan dalam lingkungan sosial kita. Oh, si ini dia aktif dalam kegiatan warga, orangnya mudah untuk dimintai tolong misalnya. Oh, si ini dia lebih cenderung pasif, dia sedikit sekali berbaur misalnya, sehingga banyak sekali yang misalnya butuh sesuatu langsung kepada si yang tadi yang dia gampang atau dia sering berbaur dalam dalam kegiatan warga. Nah, kalau Script merupakan sebuah bagian dari skema ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita memberikan urutan setelah dari sini atau setiap step-step yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih. Jadi misalnya saya contohkan seperti ini, kalau misalnya kita lagi mau cari makan, kemudian masuk ke restoran. Nah, di restoran kan kita masuk di pintu, kita lihat ini. Sebelum kita makan, tentunya kita akan memilih atau mencari tempat duduk. Nah, kemudian kita akan mencari terlepas dimanapun, tapi ada urutannya. Jadi kita masuk restoran tentunya lewat pintu, nggak lewat genteng. Kemudian kita masuk dari pintu, kita cari tempat kosong, ada kursi kosong, kita duduk di sana, kita pesan menunya, kita makan, kita minum, selesai, kita bayar dan pulang. Nggak mungkin terbalik. Jadi ya bisa aja terbalik, tapi kayaknya akan aneh. Jadi misalnya kita masuk, kita makan, langsung pulang. Nah, kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk makan ya. Tentunya kita pesen dulu, entah bagaimana sistemnya, apakah prasmanan kah ataupun sistem order menu. Jadi tapi tetap kita kan harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya akan menjadi goal kita di sana. Nah, skema itu penting karena skema itu menentukan bagaimana alur kita dalam bermasyarakat, bagaimana proses kita dalam berbaur, dan bagaimana kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Nah, untuk skema sendiri biasanya kita ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kontur natural, lalu juga ada terkait dengan kemenonjolan. Mungkin yang masih ingat teori tentang topiknya persepsi yang kemarin tentang kemenonjolan itu. Nah, itu juga termasuk bagian dari skema. Lalu primacy dan priming. Jadi kalau misalnya primacy ini kesan awal ya, kemudian kalau priming ini pemikiran yang baru saja dialami. Nah, kalau misalnya terkait dengan kontur natural ini bagaimana ya, kita ngikuti apa adanya lah, kita ngikuti alurnya, kita mengikuti skema yang sudah ada, kita nggak perlu merubah skema yang sudah dibuat atau merubah susunan dari urutan tentang bersosialisasi yang sudah ada di masyarakat. Nah, ada juga yang kemenonjolan, jadi mungkin kita akan lebih condong untuk bersosialisasi atau akan lebih condong untuk berinteraksi dengan dia yang mungkin aktif di masyarakat, atau dia yang paling proaktif dalam kegiatan-kegiatan di sekitar rumah atau yang terkait dengan warga misalnya, atau terkait dengan kelompok sosialnya. Nah, kalau primacy terkait kesan awal ya. Jadi kalau misalnya kesan awalnya sudah oke, nah tentunya kita akan sudah membuat skema, kita akan membuat gambaran tentang sosok ini seperti apa, bisa nggak dekat sama kita, atau pada akhirnya kita bisa nggak jadi yang mungkin hubungannya lebih dari sekedar pertemanan, atau mungkin kalau misalnya di konsep teori tentang cinta bisa nggak sih lebih dari netral, mungkin jadi mild liking atau mungkin strong liking misalnya. Lalu terkait dengan priming, jadi terkait dengan pemikiran yang harus dialami, ini bisa aja terkait dengan ya mungkin kita ada sesuatu yang entah kejadian ataupun mungkin suatu peristiwa yang melibatkan kita dengan orang tersebut, dan itu langsung mempengaruhi bagaimana kita memandangnya. Jadi mungkin pada waktu itu kertas kita jatuh dan si orang ini lewat begitu aja. Nah, ternyata setelah kita nyampe di kuliah di kampus, mungkin ternyata dia teman kelas kita. Nah, saat kita sudah mendapatkan informasi tadi waktu kita kertas jatuh dan dia nggak nolongin, cuma lewat doang, ini akan membentuk sebuah skema, sebuah kognisi di mana kita akan membayangkan dia sebagai orang yang tidak mau bersosial, dia orangnya cuek, nggak mau tolong menolong ya. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian juga ada terkait dengan urgensi. Nah, urgensi terkait dengan bagaimana menginterpretasikan skema dari lingkungan dan bagaimana skema itu dipakai untuk mempengaruhi informasi-informasi lain yang sedang diproses. Nah, terkait dengan urgensi ini adalah bagaimana kita memahami suatu kondisi. Jadi, kita lagi membutuhkan bantuan, mungkin mobil kita mogok misalnya, atau mungkin mobil kita sedang bermasalah mesinnya. Nah, karena kita sudah punya skema, kan kita sudah punya gambaran, oh di lingkungan saya ini mana orang-orang yang dia paham mesin, mana yang tidak. Tentunya kalau misalnya kita sudah punya masalah dengan mesin mobil misalnya, nah kita akan membentuk skema atau kita akan menarik kesimpulan bahwa sekarang saya harus menghubungi tetangga saya yang dia tahu tentang mesin, sehingga saya tahu nih masalahnya di mana dan mungkin bisa dibantu memperbaikinya. Dan nggak mungkin kan kalau misalnya kita yang mogok mobilnya terus kita nyari tetangga kita yang pintar masak. Nah, ini udah beda, skemanya udah beda. Nah, kemudian juga perbedaan individual. Orang yang berbeda memiliki interpretasi terhadap skema yang berbeda pula. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan sudut pandang ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah misalnya, ada orang yang menganggap masalah itu sebagai suatu kesempatan untuk berkembang, ada juga yang menganggap masalah sebagai hambatan karirnya. Jadi perbedaan ini akan membuat interpretasinya beda, kemudian juga tindakan-tindakan yang diambil pun juga akan berbeda, sehingga hasil dari tindakannya pun juga akan berbeda. Nah, lalu yang terakhir adalah tentang tujuan. Jadi setiap skema yang dipakai ini didasarkan oleh tujuan, goalnya ini mau kemana sih, jadi arahnya mau dibawa kemana. Skema ini, gambaran ini, struktur ini pada akhirnya ini digunakan untuk mencapai apa dalam konteks sosial kita misalnya. Jadi mungkin kelompok sosialnya dibentuk agar nanti bisa mungkin melakukan pengembangan atau pemberdayaan pada masyarakat, sehingga masyarakatnya lebih mandiri secara finansial atau secara ekonomi misalnya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, manfaat skema, jadi kalau misalnya kita memiliki skema, kita memiliki gambaran, kita memiliki struktur dalam memahami tingkah laku, kita memiliki gambaran yang konkret terkait dengan bagaimana suatu peristiwa sosial terjadi. Nah, ini akan memberikan kita beberapa manfaat. Yang pertama adalah membantu dalam mengingat. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki skemanya, misalnya contohnya gini aja yang gampang. Kalau kita kita ngalami gempa, terus tiba-tiba di pesisir ini surut. Nah, kita sebelumnya sudah sering dapat informasi bahwa jika ada gempa, kemudian air lautnya surut, segera cari tempat tinggi karena itu tanda dari tsunami. Nah, kita sudah punya skemanya, sehingga saat udah gempa dan kita sudah lihat air itu surut, nah kita nggak akan foto-fotoan mengabadikan surutnya air, enggak, tapi langsung lari cari tempat yang tinggi. Karena skemanya adalah saat airnya sudah surut setelah gempa, tentunya nanti akan disusul oleh gelombang tsunami, entah itu tinggi atau mungkin tsunami yang kecil, tapi tetap itu tsunami yang membahayakan gitu. Terus juga mempercepat pemrosesan. Nah, ini ya terkait dari tsunami itu. Nah, orang yang sudah punya skema awal ini akan lebih cepat memprediksi kejadian yang akan terjadi. Kalau misalnya udah lihat airnya surut, wah ini kayaknya tsunami, langsung lari. Tapi kalau misalnya mereka yang nggak pernah dapat informasi terkait dengan tsunami atau cara-cara menanganinya, saat mereka lihat air surut, yang nggak kayak biasanya, malah difotoin, diabadikan, divideokan, mungkin sebagai kenang-kenangan terakhir, mungkin gitu. Oke, sorry, bercanda. Kemudian juga membantu inferensi otomatis, cepet kan ambil keputusan. Inferensi kan kesimpulan. Jadi langsung tas, oh kayak gini langsung. Jadi nggak pakai loading lama. Terus skema menambah informasi, skema juga bisa membantu interpretasi dan juga memuat perasaan. Itu ya. Nah, terkait dengan kognisi sendiri sosial, di sini juga ada konsep yang namanya heuristik kognitif. Nah, heuristik ini merupakan jalan pintas untuk memecahkan problem yang bisa mereduksi informasi yang kompleks atau ambigu ke operasi penilaian yang lebih sederhana. Jadi intinya menyederhanakan sesuatu yang kompleks tanpa mengubah atau membuat
membuat substansinya berubah. Jadi contohnya seperti ini contohnya ya. Jadi gini, heuristik itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama adalah keterwakilan, availabilitas, simulasi, dan juga patokan dan penyesuaian. Nah, definisinya bisa dibaca. Jadi kalau misalnya keterwakilan ini penilaian tentang seberapa relevan A terhadap B. Relevansi yang tinggi menghasilkan perkiraan bahwa A mewakili B. Nah, jadi misalnya gini, bagaimana contohnya ya, jadi bagaimana kita menentukan seseorang itu merupakan petugas penjaga POM misalnya. Penjaga POM seperti apa karakternya? Perawakannya. Jadi mungkin dia pakai baju serba merah, terus juga ada lambang Pertamina. Nah, kemudian kita ada tetangga kita, dia pakai baju merah dan ada lambang Pertamina, langsung cepat, oh ini berarti pegawai Pertamina, misalnya gitu. Itu sebenarnya. Terus availabilitas, jadi perkiraan seberapa sering atau seberapa mungkin peristiwa terjadi. Jadi contohnya memperkirakan jumlah perceraian berdasarkan contoh artis yang bercerai. Jadi kan artis ini kan sebuah role model ya. Jadi saat kita sudah lihat role model atau artis ini banyak yang bercerai, maka bisa jadi hal ini menjadi tolak ukur bagaimana tingkat perceraian di daerah itu, atau bahkan mungkin di provinsi itu, atau juga mungkin secara nasional. Terus simulasi, seberapa mudah sebuah skenario dapat disusun. Nah, contohnya adalah menjadi marah pada hal yang menjengkelkan berdasarkan seberapa cepat membayangkan diri sendiri pada situasi tersebut. Jadi gampangnya gini ya, kalau misalnya mungkin kita kedapatan teman kita curhat sama kita, saya diselingkuhin, kemarin saya lihat dia makan di food court sama si ini sambil mungkin pegangan tangan atau seperti apa. Nah, kita yang mungkin nggak apa ya, nggak melihat langsung, tapi hanya mendengar, kadang-kadang kan juga ikut emosi, kok bisa seperti itu sih perilakunya misalnya, dan ini bisa merembet kemana-mana. Bisa jadi nanti kita generalisir bahwa bisa jadi pasangan saya seperti itu juga di belakang saya. Nah, ini bisa kemana-mana. Namanya simulasi, kita membayangkan sendiri. Lalu juga ada terkait dengan patokan dan penyesuaian. Jadi proses estimasi suatu nilai yang dimulai dengan beberapa nilai awal dan menyesuaikannya dengan nilai kejadian yang baru. Contohnya, menilai seberapa keras teman Anda belajar berdasarkan seberapa keras Anda belajar. Kan kadang-kadang kayak gini ya. Teman-temanku loh gak akan belajar, gak akan ngoyoh belajarnya, ngaku aja baca gini aja udah ngantuk, udah capek. Nah, jadi kita udah punya patokan dan kita mematok itu tentang apa, patokannya adalah diri kita sendiri. Jadi tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak mampu, maka teman kita nggak mampu. Kalau misalnya saya mampu, maka teman saya juga akan mampu. Jadi seperti itu. Ini terlalu tinggi sebentar ya. Nah, terkait dengan heuristik, terkait dengan kognisi. Nah, kognisi ini melibatkan tadi yang saya bilang di awal, inferensi itu ada 3 hal utama, yaitu untuk mendapatkan informasi, memilah, memproses informasi, dan juga mengintegrasikan. Nah, kognisi sosial merupakan suatu proses yang melibatkan persepsi, evaluasi, dan mengkategorisasikan orang lain. Ada 3 jenis hubungan dalam kognisi. Yang pertama adalah hubungan yang relevan, hubungan yang tidak relevan, hubungan yang konsonan, dan hubungan yang disonan. Nah, 3 hubungan ini terkait dengan bagaimana yang pertama hubungannya tidak relevan. Jadi antara A dengan si B tidak ada kesesuaian. Nah, sedangkan kalau yang kedua hubungan A dengan B ini satu arah. Nah, sedangkan untuk yang hubungan ketiga, hubungan A dan B ini tidak hanya terjadi antara A sama B, ternyata A dan B dan juga A dengan C, atau mungkin B dengan C. Jadi ada dua arah gitu ya. Skema sebagai organizer kognitif. Jadi namanya organizer ini kan menyusun. Jadi saat kita mampu menyusun, kita mampu membayangkan, kita mampu mengumpulkan data, informasi, kemudian kita membentuk struktur yang jelas terkait dengan hal tersebut, nah kita akan paham bahwa kondisi-kondisi yang kita alami ini merupakan hasil dari yang tadi 3 hal ini, persepsi, evaluasi, dan juga mengkategorisasi. Nah, skema sendiri ini menggambarkan bagaimana informasi sosial dipersepsi,
diorganisir secara selektif dalam ingatan gitu. Oke, ini kayaknya terlalu besar tulisannya, saya kecil dulu. Nah, jenis skema di sini ada beberapa, dan ini nggak akan saya jelasin. Silahkan nanti ini jadi tugas yang kedua, dan kalau untuk tugas yang kedua gini, biar adil ya. Jadi untuk tugas yang pertama yang tadi sore itu terkait dengan faktor interpersonal attraction, itu saya beri waktu sampai besok sore atau Senin jam 5 sore. Nah, sedangkan untuk tugas yang kedua ini saya beri waktu sampai Rabu jam 5 sore. Jadi ada selisih 2 hari ya antar tugas, sehingga kalian nggak terlalu banyak terbebani, karena memang ini juga kondisi dari saya sendiri yang memang lagi banyak kegiatan. Jadi tapi mau nggak mau tetap harus ada tugas ya, jadi nanti biar nilainya tetap terstruktur gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis skemanya. Silahkan kalian berikan definisi, cari definisi. Untuk skema-skema ini kan sudah saya kasih definisi singkatnya. Nah, silahkan kalian sama seperti yang tadi sore yang terkait dengan faktor interpersonal attraction itu. Silahkan kalian cari untuk definisinya dan berikan contohnya terkait dengan jenis-jenis skema ini, ya. Sama nanti akan saya buatkan untuk kolom atau tempat pengumpulannya di Google Classroom. Nah, terkait dengan skema, tadi kan setelah skema, script, dan juga ada heuristik. Nah, heuristik tadi kan menyederhanakan ya. Jadi kalau misalnya namanya menyederhanakan, ini tentunya akan mengurangi atau memotong beberapa informasi yang dianggap tidak penting. Intinya biar cepet lah, biar nggak terlalu ribet, langsung kita simpulkan apa adanya secepat mungkin. Nah, ada beberapa kerugian. Jadi yang pertama adalah generalization fallacies. Jadi kecenderungan untuk melakukan overgeneralisasi dari kasus individual atau sampel kecil dari pengalaman individu. Nah, contohnya gini. Setiap anak kecil yang dia itu mungkin yatim piatu, maka dia akan mengembangkan agresivitas yang tinggi misalnya. Nah, bisa jadi nggak seperti itu, bisa jadi itu adalah over generalisir kita terhadap seseorang anak. Jadi bisa aja anak itu meskipun dia anak yatim, tapi dia nggak agresif, dia nggak memunculkan perilaku yang merusak. Bisa jadi malah sebaliknya, pendiam, penurut, ramah gitu ya. Terus yang kedua, belief perseverance. Jadi kecenderungan untuk mengukuhkan keyakinan kita meski dasar keyakinan yang nggak lengkap. Jadi kita terlalu terobsesi dengan apa yang kita yakini, meskipun apa yang kita yakini sebenarnya berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Lalu yang ketiga, central traits. Jadi ciri-ciri yang banyak diasosiasikan dengan berbagai macam karakteristik. Jadi misalnya gini, anak pendiam itu berarti dia orangnya introvert misalnya. Kemudian dia nggak mau bergaul, kemudian dia orangnya nggak asik, dia memikirkan diri sendiri misalnya, dia nggak peduli sama orang lain, dia intinya dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Jadi kadang-kadang ini merupakan sebuah central trait di mana satu sifat ini diasumsikan mewakili semua sifat yang lain, padahal enggak. Kadang-kadang satu sifat ini ya dia berdiri sendiri. Misalnya dia orangnya pendiam, tapi saat kita berdua atau mungkin berempat mata dengan si orang ini, ternyata dia orangnya ramah dan enak dan super diajak berbicara. Hanya saja kalau misalnya dalam situasi yang kelas yang besar ataupun di tempat-tempat yang banyak orang, dia lebih cenderung memilih diam daripada mungkin mengganggu atau mungkin merasa nggak nyaman untuk bergaul dengan banyak orang. Tapi kalau misalnya individual, dia merupakan orang yang luar biasa. Lalu yang keempat adalah halo effect. Mungkin yang pernah dengar kata-kata halo effect ya. Jadi
kecenderungan ketika kita harus membuat keputusan tentang orang lain yang tidak dikenal dengan informasi yang sangat sedikit, sehingga kesan umum tentang orang tersebut baik buruknya ataupun baik tidaknya ini mempengaruhi persepsi kita. Jadi kalau misalnya gini, contohnya ya biar gampang, jadi kayak misalnya ini ada halo positif, ada halo yang negatif. Halo yang positif orang dicap baik saat dia dikelilingi oleh suasana-suasana yang positif, sehingga semua kualitas baik ditujukan padanya. Nah, orang dicap buruk jika dipandang memiliki kualitas yang buruk. Jadi gini, kalau misalnya seorang anak tuh hidup di lingkungan kumuh, lingkungannya pengemis misalnya, gini, misalnya seorang anak yang dia tuh tumbuh di lingkungan dulu kalau ada di Gang Doli ya, waktu tahun-tahun 2000 berapa tuh, Gang Doli 2014 akhir ya kayaknya, itu ada Gang Doli. Terkait dengan apa sih Gang Doli itu? Gang Doli itu merupakan tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara yang di Surabaya, yang sekarang sudah ditutup. Nah, kalau misalnya kita menggunakan halo negatif, anak-anak yang ada di sana bisa jadi kita cap buruk. Oh, anak ini anaknya kupu-kupu malam misalnya. Oh, anak ini kayaknya memiliki, nanti gedenya pun juga nggak akan jauh-jauh dari ibunya, ataupun juga nggak akan jauh-jauh dari lingkungan ini, akan jadi seperti ini. Ini adalah halo negatif, karena kita langsung menjudge seseorang itu berdasarkan ciri-ciri yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Padahal setiap anak itu, meskipun dia tumbuh dari lingkungan yang seperti itu, dia masih bisa berubah, karena banyak sekali hal yang bisa men-trigger seperti itu. Lalu juga halo positif misalnya, jadi seseorang santri yang dia hidupnya selalu di pesantren, ngaji, tilawah, itu akan diasumsikan sebagai orang yang bisa memberikan efek positif pada lingkungan. Jadi ada semacam citra yang tumbuh dari dirinya karena memang dia dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang positif. Ya, jadi itu adalah terkait dengan perkuliahan kita yang ke-6. Jadi saya buat singkat-singkat aja karena saya rasa nggak akan terlalu efektif juga kalau misalnya saya ngomong panjang lebar. Semoga materi ini tersampaikan ya ke kalian semua. Jadi terkait dengan kognisi sosial, itu adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan, dan tolong ingat tadi tugasnya. Untuk yang interpersonal attraction, tugasnya untuk mencari definisi dan contoh, dan untuk yang kognisi sosial sama, mencari contoh dan juga mencari definisi dan contoh juga untuk jenis-jenis skema. Jadi itu teman-teman semua untuk perkuliahan kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita nanti berjumpa di pertemuan ke-7. Nggak usah pakai YouTube ya, jadi semoga aja udah selesai semua kegiatannya, amin. Bisa ketemuan secara virtual melalui akun Zoom atau Google Meet, sehingga nanti saya juga bisa menjelaskan secara rinci terkait dengan penugasan yang akan kalian lakukan di pasca UTS. Itu semua, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.